Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada diskusi kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk menghadiri atau mengikuti diskusi ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Hikmah dengan NIM 1204004500001. Baik, pada diskusi kali ini saya akan membawakan materi komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Baik, pada materi bagian pertama, apa sih komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling? Komunikasi merupakan landasan bagian berlangsungnya suatu konseling. Konseling pada dasarnya melibatkan komunikasi antara dua pihak, yaitu konselor dan konseli, berlangsung dalam situasi konseling. Keberhasilan konseling sangat ditentukan oleh keaktifan komunikasi di antara partisipan konseling, yaitu konselor, konseli, dan pihak lain yang terkait. Seseorang konselor mesti memiliki keterampilan berkomunikasi dalam menghadapi konseli agar dapat memberikan pelajaran dan perkataan yang berbekas kepada konseli. Konselor tentunya diharuskan agar mampu memahami konseli. Hal ini dilakukan agar mampu mencapai tujuan dari proses konseling. Baik, adapun materi bagian kedua yaitu tujuan utama keterampilan komunikasi. Di dalam tujuan keterampilan komunikasi, konselor bertujuan untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Nah, pada materi bagian ketiga di sini yaitu apa sih tujuan pemakaian keterampilan konseling oleh konselor? Ada 5 tujuan pemakaian keterampilan komunikasi menurut Nelson Jones, yaitu pertama, supportive listening atau memberikan konseling perasaan dipahami dan diafirmasi. Yang kedua yaitu mengelola situasi bermasalah. Yang ketiga, problem management. Dan keempat, mengubah keterampilan buruk konseli yang menciptakan masalah bagi konseli. Dan yang kelima yaitu mewujudkan perubahan falsafah hidup. Adapun materi bagian ketiga yaitu keterampilan konseli terbagi menjadi 2, yaitu keterampilan dasar dan keterampilan lanjutan. Di dalam keterampilan dasar konseling terdiri berbagai macam keterampilan. Yang pertama yaitu keterampilan penampilan, meliputi kontak mata, bahasa tubuh, jarak, tekanan suara, dan alur verbal. Yang kedua yaitu keterampilan mendengar dasar, meliputi pengamatan terhadap konseli, perilaku verbal, dorongan parafrasa, dan membuat kesimpulan, refleksi perasaan, dan mengajukan pertanyaan. Keterampilan dasar yang ketiga yaitu keterampilan self-extending, meliputi kesadaran diri, humor, sikap non-judgmental, dan sikap non-judgmental terhadap orang lain, asli dan konkret. Sedangkan keterampilan lanjutan terdiri dari 3 macam. 1. Keterampilan pemahaman dan penolakan atau understanding dan challenging, meliputi empati tingkat tinggi, keterbukaan, kontroversi diri, dan kesegeraan. Keterampilan lanjutan yang kedua yaitu keterampilan perilaku dan keterampilan mengakhiri konseling.
Adapun materi bagian keempat yaitu pengelompokan utama keterampilan komunikasi yang digunakan konselor. Menurut Nekruk, menguraikan terdapat 4 pengelompokan utama keterampilan yang digunakan konselor dalam proses konseling, yaitu keterampilan dasar, keterampilan yang bisa digunakan, keterampilan lanjutan, keterampilan konseling lanjutan spesialis. Nah, di dalam keterampilan dasar terdiri dari mendengarkan, empati, dan pemahaman mendalam serta diam. Sedangkan keterampilan yang bisa digunakan dalam pengelompokan utama keterampilan komunikasi yang digunakan oleh konselor yaitu terdiri dari pertanyaan, pengukuhan diri, pemodelan, afirmasi, dan dorongan yang bisa digunakan terdiri dari pertanyaan, informasi, dan memberikan saran. Sedangkan di dalam isi keterampilan lanjutan, kita bisa gunakan terdiri dari kontravensi, penafsiran, dan kolaborasi. Di dalam pengelompokan yang keempat, keterampilan konseling lanjutan dan spesialis, terdiri dari penggunaan metafora, hipnosis, keterampilan strategis, metode rekruterasi, narasi, dan cerita. Adapun materi bagian kelima yaitu penerapan sejumlah keterampilan komunikasi dikemukakan oleh para ahli Nelson Jones, yaitu pertama komunikasi verbal, kedua komunikasi vokal, ketiga komunikasi tubuh, keempat komunikasi sentuhan, dan yang kelima yaitu komunikasi mengambil tindakan atau taking action communication. Nah, di dalam komunikasi verbal atau percakapan terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh konselor kepada konseli dengan menggunakan kata-kata. Dimensi komunikasi verbal meliputi bahasa, isi, frekuensi, pembicaraan, dan kepemilikan atas perbendaharaan kata-kata. Kedua, komunikasi vokal. Komunikasi vokal, konselor dapat menyampaikan tentang apa sesungguhnya dirasakan dan seberapa responsif konselor secara emosional memahami perasaan konseli. Komunikasi vokal mencakup 5 dimensi, yaitu volume, artikulasi, nada, penekanan, dan kecepatan berbicara. Sedangkan di dalam komunikasi tubuh, terdiri dari atas pesan-pesan yang dikirim oleh anggota tubuh, yaitu seperti ekspresi wajah, tatapan, kontak mata, gestur, postur dan posisi tubuh, kedekatan secara fisik, pakaian, dan cara berdandan. Ekspresi wajah konselor, terutama melalui mata dan alis, merupakan wahana utama untuk menyampaikan pesan kepada konseli. Pada bagian komunikasi mengambil tindakan atau taking action communication, di sini konselor mengambil tindakan berupa pesan-pesan yang disampaikan konselor dalam situasi tidak bertatap muka, serta mengirimkan catatan dan tindak lanjut kepada konseli. Yang terakhir yaitu komunikasi sentuhan, touch communication. Kategori khusus dari komunikasi tubuh yaitu komunikasi sentuhan yang merupakan upaya mengirim pesan melalui kesentuhan fisik. Beberapa hal yang perlu jadi perhatian terkait komunikasi sentuhan yaitu bagian tubuh apa yang digunakan konselor untuk menyentuh, bagian tubuh konseli yang disentuh, dan seberapa lembut atau tegas sentuhan tersebut. Adapun kesimpulan materi pada siang hari ini yaitu dari paparan tersebut diperoleh gambaran yang luas tentang keterampilan komunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan konseli. Secara garis besar, komunikasi tersebut melibatkan aspek verbal, vokal, tubuh, sentuhan, dan tindakan dengan penekanan-penekanan yang spesifik pada masing-masingnya. Keterampilan komunikasi konselor merupakan elemen utama dalam penyelenggaraan konseling. Pengusahaan keterampilan komunikasi akan mendukung efektivitas penggunaan sejumlah keterampilan konseling lainnya dan sekaligus mendorong kesuksesan konselor dalam penyelenggaraan konseling. Baik, itulah pemaparan dari materi dari saya mengenai keterampilan komunikasi bagi konselor.
Bila ada kesalahan maupun kekurangan materi, mohon dimaafkan. Saya akhiri pemaparan materi ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan menutupnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.